Nomor 36, kubah sebuah bangunan berbentuk belahan bola ya, atau setengah bola. Gini, ya adik-adik ya. Dengan panjang diameternya 14 cm. Oh, 14 meter ya. Bagian luar ini mau dicat. Biayanya adalah 25.000 per meter persegi. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk mengecat? Berarti ini luas permukaan. Kan yang dicat ini luasnya ya, bukan volumenya, bukan isinya. Nah, luas permukaan bola kan rumusnya 4πr kuadrat. Karena ini cuma belahan, berarti dikali setengah atau dibagi 2. Jadi 2πr kuadrat ya. Nah, sekarang kita masukin deh. Jari-jarinya kan berarti 7 dibagi 2 kan, ini kan diameter ya. Berarti 2 kali 2, 2 per 7 kali 7 kali 7. Nanti satuannya meter persegi. Oke, hasilnya adalah 2 kali 2, 2, 4 kali 7 adalah 308 meter persegi. Nah, kan ngecatnya 25.000 per 1 meter persegi, maka biaya yang kita perlukan adalah 308 meter persegi dikalikan 25.000 per meter persegi ya. Meter perseginya kita coret. Jadi biayanya 308 dikali 25. Maka biayanya adalah 308 kali 25.000, 7.700.000 ya. 7.700.000 itu adalah yang B. Nama dari stasi tangga NIM 0913150002. Program MEPAL Camtasia 2012. Materi fungsi genap, fungsi ganjil, dan fungsi bukan ganjil ataupun bukan genap Universitas Kristen Indonesia. Fungsi genap, fungsi ganjil, dan fungsi bukan genap ataupun ganjil. Indikatornya menjelaskan arti fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi bukan ganjil ataupun bukan genap. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap adalah jika f min x sama dengan fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Terdapat dalam grafik yang pertama adalah fungsi genap. Demikian juga dengan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 6 dikurang 2x plus 11 dikurang 2 dikurang 5. Dan fx sama dengan x kuadrat per x plus x pangkat 4 dan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2 per 3x. Sedangkan fungsi ganjil adalah jika f min x sama dengan min fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap titik asal. Contohnya fungsi fx sama dengan x plus pangkat 3 dikurang 2x terdapat dalam grafik yang kedua. G min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang 2 dikali min x sama dengan min x pangkat 3 plus 2x sama dengan min dikali x pangkat 3 dikurang 2x sama dengan min gx. Grafik fungsi genap dan fungsi ganjil terdapat di bawah ini, di mana fungsi genap adalah grafik fungsi genap terdapat pada sebelah kiri dan grafik fungsi ganjil terdapat pada sebelah kanan. Perhatikan grafik di bawah secara lebih seksama. Dalam kasus Hx sama dengan 2 per x min 1, jelas bahwa yang terjadi bila mana x mendekati 1, nyatanya nilai-nilai mutlak Hx membesar tanpa batas pada x sama dengan 1. Garis semakin mendekati garis ini, walaupun garis ini sendiri bukan merupakan bagian grafik, melainkan merupakan suatu garis petunjuk. Grafik dari bukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil dapat kita lihat di bawah ini. Kesimpulan, yang pertama, jika f min x sama dengan fx, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Fungsi ini disebut fungsi genap, barangkali karena fungsi yang merinci fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap x adalah genap. Yang kedua, jika f min x sama dengan min f x, grafik simetri terhadap titik asal fungsi yang memberikan fx
Sebagai jumlah dari pangkat-pangkat ganjil X adalah ganjil. Yang ketiga, fungsi bukan genap ataupun bukan ganjil dilihat dari grafik di atas yang tidak sama dengan Hx ataupun min Hx, bahwa grafiknya tidak simetri terhadap sumbu Y ataupun titik asal. Demikian presentasi saya, terima kasih.